Baik, Bapak, Ibu, izin memperkenalkan diri, saya Dr. Claudine yang bersama pada Poliklinik hari ini dengan Bapak Ibu. Ini adik siapa? Oke, sebelum itu nanti saya akan membantu untuk melakukan pemeriksaan pada adik ya. Sebelum itu apakah Bapak Ibu bersedia? Baik, izinkan saya untuk mencuci tangan dan melangkah terlebih dahulu ya. Setelah itu, ini untuk usianya betul ada di 8 bulan ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Untuk alamat orang tuanya ada di. Oke, baik, untuk nomor kontaknya juga ada ya. Kemudian kenapa ini adiknya, mesti ada keluhan apa? Oh, demam ya. Oke, sudah berapa lama demamnya? Oke. Terus dia naik turun apa tinggi terus, atau demam pas malam atau demam pas pagi? Oh, oke. Terus sebelumnya ada penyakit ada kayak batuk pilek atau sakit pencernaan atau gimana dari pipisnya? Ada ya. Oke. Kalau misal infeksi sebelumnya pernah enggak, atau ada alergi, atau semisal pernah riwayat rawat inap di rumah sakit atau ada riwayat operasi? Gak ada juga ya. Oke, terus untuk kehamilannya waktu itu adik itu lahir ada di usia berapa ya? 38 minggu ya. Oke, untuk beratnya 3.000 gram ya. Terus waktu lahiran ada komplikasi enggak? Maksudnya memperberat, harus sesar atau apa? Enggak ya. Oke. Terus untuk akarnya normal ya. Terus untuk tumbuh kembangnya apa sudah diperiksakan? Oke, normal ya. Boleh dilihat bukunya. Oke. Setelah itu adik ini dapat ASI eksklusif atau enggak waktu pertama kali lahir? Dapat ya. Terus ini kan sudah 8 bulan. Itu apa sudah mulai empasi? Sudah ya, di usia 6 bulan. Oke. Kemudian gimana waktu ngasih atau empasi itu, responnya dari adik gimana? Apa mau, nolak, atau malah lebih milih susu? Baik ya. Oke. Kemudian untuk riwayat imunisasinya mungkin bisa saya pinjam dulu bukunya untuk cek riwayat imunisasi. Baik ya, ini imunisasinya sudah lengkap semua sampai bulan ke-8. Kemudian ada ini kalau di rumah apa ada keluarga yang merokok mungkin, terus ada apa punya hewan peliharaan, terus rumah itu tinggalnya berapa orang, kira-kira padat atau enggak, terus ventilasi di rumahnya tuh apa bagus? Oh, oke. Baik semua berarti ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik di mana saya akan memeriksa tanda-tanda vital, yaitu mengukur tekanan darah sesuai dengan usia dengan menggunakan tensimeter yang sesuai dengan usianya. Kemudian saya akan mengukur suhu tubuh dengan metode yang sesuai, bisa rektal atau aksila, dan mencatatnya dengan benar. Misi ya, pinjam tangannya dulu. Oke, untuk suhunya 36 ya, dimana itu normal, tidak demam. Kemudian saya menghitung frekuensi denyut jantung dengan menggunakan stetoskop selama 1 menit penuh dan menghitung frekuensi nadi dengan tepat. Di palpasi arteri brachialis atau radialis. Sembari itu saya juga menghitung frekuensi nafas dan juga menilai pola pernapasannya, apakah normal, apakah tekipnu, dan juga retraksi. Untuk nadinya normal, serta untuk nafasnya juga normal, nggak ada
nafas cepat atau takipnum, atau adanya retraksi dari otot-otot bantu nafas. Kemudian saya akan memeriksa perfusi kapiler kembali dalam kurang dari 2 detik dan juga saturasi oksigen. Kemudian saya akan memeriksa head to toe pada bayi. Yang pertama saya akan memeriksa pada bagian wajah, di mana wajah itu harus simetris dan memperhatikan kelainan wajah yang khas seperti Down syndrome misalnya. Di sini tidak ada ya. Kemudian ada warna kulitnya, apakah pucat, ada kuning, ada memar, bercak, atau turgor kulitnya. Kemudian saya apakah ada pembengkakan juga, dan juga memperhatikan adanya vernix caseosa. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kepala, di mana saya akan menginspeksi pada bagian bentuk kepalanya, apakah ada kelainan kongenital seperti anencefali atau tidak ada batok kelapa, mikrosefali atau kepalanya kecil, hidrosefali atau sebagainya. Di sini saya lihat bahwa untuk kepalanya itu normal. Kemudian saya akan melihat apakah ada trauma lahiran. Tadi kalau berdasarkan anamnesis tidak ada riwayat trauma, tapi sini saya tetap memeriksa apakah ada kaput, susadenum, sepal hematoma, atau perdarahan faktor tulang tengkorak akibat riwayat panas lama atau dengan tindakan. Sini normal ya. Kemudian untuk matanya saya periksa jumlah, posisi, dan juga letak matanya, kemudian refleks cahayanya, dan tanda infeksi. Setelah itu apakah ada strabismus pada kedua matanya? Di sini nggak ada ya. Kemudian dari saat pemeriksaan refleks cahaya juga saya tidak menemukan adanya katarak, dan juga saya tidak lihat adanya sekret pada mata ya, dan juga konjungtivitis. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan melihat dari bagian telinga. Untuk jumlahnya ini 2 dan posisinya sejajar ya. Kemudian tidak ada sekret, refleks suara juga baik, dan juga sinus preaurikularnya juga baik. Setelah itu saya akan memeriksa pada bagian hidung untuk melihat bayi itu bernafas dengan hidung. Kalau ada ini bernafas menggunakan mulut, kemungkinan ada obstruksi atau pembentukan di bagian nafasnya. Biasanya bisa karena atresia konat atau yang lainnya, misal fraktur tulang hidung. Tapi di sini nggak ada, dia bernafas dengan menggunakan hidung ya, bukan menggunakan mulut. Kemudian apakah ada sekret ataupun sekret berdarah. Kemudian saya juga tidak melihat adanya pernapasan cuping hidung yang mengembang. Kalau menunjukkan biasanya kalau cuping hidungnya mengembang itu ada gangguan pernapasan. Setelah itu memeriksa mulut, ini untuk bentuk mulutnya, bentuknya, kemudian bibirnya berbentuk dan juga simetris antara kanan kiri. Kemudian tidak ada bercak putih atau gusi di palatum ya. Setelah itu untuk refleks hisapnya juga baik, sehingga menandakan tidak ada makroglosia pada lidah. Setelah itu saya akan memeriksa pada bagian dada. Saya akan melakukan inspeksi. Yang pertama, saya akan melihat kesimetrisan gerak dada saat bernafas, frekuensi dan pola nafasnya, dan penggunaan alat otot bantu nafas. Di sini nggak ada ya, ada terlihat terengah-engah, kemudian tidak ada retraksi atau pembesaran dari bagian dada. Setelah itu tadi saya juga menghitung pernafasannya normal, kurang lebih 55 kali per menit, dan juga saya akan memeriksa adanya pulsasi prekordial pada dinding dada. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada dinding dada dan menilai simetris ekspansi paru untuk mendeteksi fremitus taktil atau nyeri tekan pada dinding dada. Setelah itu saya akan melakukan palpasi jantung untuk menilai adanya trill atau pulsasi trill.
Biasanya thril yang ditemukan pada murmur derajat 4 atau lebih. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada seluruh lapangan paru dan jika normal akan menghasilkan suara sonor. Kemudian saya akan melakukan perkusi juga pada batas jantung untuk menilai adanya kardiomegali. Kemudian saya melakukan auskultasi untuk memeriksa suara nafas menggunakan stetoskop untuk mengevaluasi kualitas ventilasi dan gangguan restriktif atau obstruktif. Kemudian saya akan memeriksa juga bunyi jantung di 5 titik utama, yaitu di katup aorta, katup pulmonal, katup trikuspid, dan juga katup mitral. Dan di sini normal, di mana terdengar adanya S1 S2 tanpa adanya bunyi tambahan atau murmur patologis. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan paru, yaitu menginspeksi pola nafas, kemudian palpasi fremitus, perkusi suara paru, dan juga auskultasi wheezing atau crackless. Saya juga akan memeriksa pada bagian jantung untuk menginspeksi impuls prekordia, palpasi thril, perkusi batas jantung, auskultasi murmur. Setelah itu pada abdomen, saya akan melakukan inspeksi di mana pertama saya akan melihat bentuk abdomen yang harusnya pada ini normal, tampak bulat dan bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada atau saat bernafas. Kemudian saya akan memeriksa pada tanda kulit abdomen apakah terdapat ikterus, striae, dilatari pusat pada bayi, apakah tampak segar atau layu, dan terdapat tanda perdarahan. Di sini nggak ada ya, dalam batas normal. Kemudian untuk auskultasi saya akan memeriksa pada pasien apakah ada bising usus pada abdomen dan menilai apakah ada berit vaskular pada aorta abdominalis. Oke. Jadi untuk auskultasinya normal ya. Kemudian untuk perkusi, saya akan melakukan perkusi pada bagian abdomen untuk menghasilkan suara timpani, memeriksa batas hepa dan lian, apakah terdapat hepato atau splenomegaly. Oke. Enggak ada pembesaran hepat atau spleen. Kemudian untuk bunyi suaranya, bunyi perutnya juga bunyi suaranya timpani. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada dinding abdomen untuk melakukan palpasi superficial, menilai tonus otot dinding perut, adanya hernia, palpasi dalam untuk menilai organ apakah ada massa intraabdomen atau hepatomegali atau splenomegali. Kemudian saya akan memeriksa pada anus, di mana saya melihat apakah ada atresia ani atau tidak. Kemudian mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama sampai 48 jam. Jika 48 jam belum keluar, maka kemungkinan adanya mekonium plug syndrome, megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Kemudian saya akan memeriksa tulang belakang. Di mana saya akan memeriksa untuk kelengkungannya, kemudian spina bifida, lipoma, lesen sakral, dan juga tanda neurologis. Di mana pada pemeriksaan spina ini memiringkan bayi, kemudian mempalpasi dan mencari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembekakan lesung atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas. Di sini saya tidak melihat adanya abnormalitas pada adik. Kemudian untuk memeriksa ekstremitas, saya akan memeriksa apakah tangannya dan juga kakinya itu simetris, kemudian
memeriksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan membandingkan kedua kaki harus dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan berkaitan dengan adanya trauma semisal fraktur, kerusakan neurologis, dan memeriksa adanya polidaktili atau sindaktili pada jari tangan dan kaki. Oke, kemudian saya akan mencatat hasil anamnesis dan juga pemeriksaan dengan sistematis dan juga detail. Kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan pada orang tua dengan bahasa yang jelas dan edukatif. Kemudian memberi edukasi terkait perawatan bayi atau anak sesuai dengan temuan pemeriksaan dan juga mendokumentasi hasil pemeriksaan rekam medis dengan lengkap. Baik, Bapak Ibu, ini pemeriksaan sudah selesai, hasilnya semua dalam batas normal ya. Mungkin nanti untuk demamnya kita bisa kasih obat. Cuma tadi sudah diukur suhu, dia tidak demam ya. Tapi nanti mungkin bisa dikasih obat, bisa minum obatnya kalau misal demam. Kemudian untuk pemeriksaannya hari ini sudah selesai. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, saya izin untuk cuci tangan 6 langkah dan terima kasih Bapak Ibu, semoga adanya sehat selalu.